Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Arifani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kimia tekstil 1 dan proses kimia tekstil 2. Sedangkan proses kimia tekstil 3 dan proses kimia tekstil 4 akan dijelaskan oleh partner saya, Megantoro. Oke, langsung saja kita mulai. Proses kimia tekstil itu apa? Proses kimia tekstil itu adalah mata kuliah yang lebih belajar ke zat-zat dan metode yang digunakan untuk produk proses tekstil. Contohnya pencelupan zat warna, pengolahan limbah, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pada proses penghilangan kanji atau disebut desizing bertujuan untuk menghilangkan kanji yang terdapat pada bahan yang berasal dari pertenunan. Proses ini merupakan proses awal dalam industri penyempurnaan tekstil. Proses penghilangan kanji dilakukan pada kain tenun yang bertujuan menghilangkan kanji yang terdapat pada benang lusi. Karena pada saat proses pertenunan benang lusi banyak mengalami gesekan. Agar tidak putus, maka benang lusi diberikan kanji sehingga menjadi kuat. Kanji tersebut akan menghalangi proses pencelupan jika tidak dihilangkan, karena kanji yang terdapat pada kain akan menghalangi zat warna masuk ke dalam serat dan hasil pencelupannya akan belang dan tampak tidak rata. Prinsipnya adalah mengubah kanji yang tidak larut dalam air menjadi glukosa yang larut dalam air dengan menambahkan zat penghilang kanji. Proses merserisasi secara umum yaitu menambah daya serap terhadap zat warna, menambah kilap kain, menambah sifat pegangan yang lembut, menambah kerataan dan kestabilan kain, dan menambah kekuatan. Lanjut, proses pemantapan atau heat setting. Heat setting merupakan proses yang dilakukan pada serat sintetik yang bertujuan untuk memperbaiki stabilitas dimensinya. Serat-serat sintetik bersifat termoplastik, yaitu serat tersebut akan melunak pada suhu mendekati titik lelehnya, yaitu suhu transisi kedua serat tercapai. Pemantapan panas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pemantapan panas awal atau presetting, yang kedua pemantapan panas antara intermediate setting, bahan dimantapkan setelah pemasakan atau scoring, yang ketiga pemantapan panas akhir, bahan dimantapkan setelah proses pencelupan ataupun pencapan. Sifat fisikanya elektrostatik, berat jenis, morfologi, kandungan air, derajat kristalinitas, pengaruh panas, sifat elastis. Sedangkan sifat kimianya, polyester tahan asam lemah meskipun pada suhu mendidih dan tahan asam kuat dingin. Polyester tahan basa lemah tapi kurang tahan basa kuat. Polyester tahan zat oksidator, alkohol, keton, sabun, dan zat untuk pencucian kering. Lanjut, pengelantangan serat protein. Pengelantangan bertujuan untuk menghilangkan warna alami yang disebabkan oleh adanya pigmen-pigmen alam atau zat lain, sehingga diperoleh bahan yang putih. Zat pengelantangan dalam pertekstilan dikenal 2 jenis zat pengelantangan, yaitu zat pengelantangan yang bersifat oksidator dan yang bersifat reduktor. Proses pengelantangan bahan tekstil ini dapat dilakukan tidak terhadap semua jenis bahan dari serat yang berbeda dengan zat pengelantangan yang sama, tetapi harus dipilih kesesuaiannya agar dapat memperoleh hasil yang baik. Lanjut materi selanjutnya. Penyempurnaan khusus. Penyempurnaan khusus adalah pengerjaan akhir dengan tindakan proses khusus untuk memenuhi permintaan khusus dari pembeli. Contohnya, permintaan kain bludru atau kain anti air, atau kain tahan api. Adapun pengerjaannya ada kalanya menggunakan proses kimiawi ataupun proses mekanis. Contoh pengerjaan proses kimiawi yaitu tahan air, tahan cuci, tahan kusut, kelembutan, mudah dicuci. Sedangkan contoh pengerjaan proses mekanis,
kain sunforizing, kain calendering atau setrika, kain garuk atau beludru, kain gerenda atau beludru halus. Lanjut ke pemutihan optik kain kapas. Proses pemutihan optik pada bahan tekstil ini dimaksudkan untuk menambah kecerahan bahan karena adanya pembesaran pemantulan sinar yang ditimbulkan oleh zat pemutih optik. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya perkenalan lagi, nama saya Muhammad Arif Megantoro, mahasiswa Teknik Kimia di Universitas Islam Indonesia, khususnya konsentrasi Teknik Tekstil. Jadi selanjutnya di proses kimia tekstil ketiga, salah satu mata kuliah yang kita dapetin, itu kita belajar secara umum tentang penyempurnaan proses kimia tekstil itu sendiri. Yang kita pelajari itu mencakup penyempurnaan crimping, resin, anti kusut, tolak air, antibakteri, dan tolak api. Jadi proses-proses penyempurnaan terkait hal-hal yang saya sebutkan tadi. Setelah ini akan saya jabarkan, mungkin nggak bisa semuanya ya karena akan terlalu lama sepertinya. Salah satunya dari yang saya sebutkan di atas itu penyempurnaan resin, itu digunain untuk memperbaiki kekurangan dari serat-serat yang memiliki sifat mudah kusut, misalnya serat selulosa gitu. Jadi penyempurnaan resin itu kita memberikan suatu proses kimiawi terhadap serat tekstil untuk mengurangi atau memperbaiki sifat-sifat dari kekurangan dari sifat-sifat serat. Kalau di konteks ini contohnya serat tekstil yang berbahan dasar selulosa. Jadi resin itu sendiri kita gunakan terhadap serat selulosa. Itu kita buat serat selulosanya itu mengabsorb resin itu sendiri dengan berbagai macam cara. Ada pemanas sawetan kering, ada pengikat silangan lembab, dan pengikat silangan basah. Jadi, pada dasarnya secara umum resin ini akan memberikan ketahanan, memperbaiki sifat-sifat serat selulosa yang mudah kusut seperti itu. Tapi di sisi lain penyempurnaan resin ini bisa menurunkan kekuatan tarik dan ketahanan gosok. Selanjutnya ada juga proses penyempurnaan crimping yang dilakukan untuk mengurangi kerataan suatu kain atau dilakukan untuk mendapatkan kerutan pada kain. Hal ini terjadi karena perbedaan total secara parsial baik arah lusi maupun pakan. Gitu. Selain itu ada juga yang mungkin untuk saat ini berhubungan dengan kehidupan sekitar kita ya, yaitu proses penyempurnaan antibakteri terhadap serat tekstil. Jadi serat tekstil itu sendiri kita olah sedemikian rupa menjadi memiliki sifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya kita berikan zat-zat antimikroba, zat-zat kimia antimikroba seperti anilin, fenol, 3,4,4 triklorokarbon, biozol, timol, garam natrium, alkilena, bisfenol. Lalu selanjutnya di proses kimia tekstil 4 yang sedang kita ambil di semester ini, itu kita mempelajari tentang radiasi pada spektrum tapak, persepsi cahaya, warna dan zat warna, prinsip kolorimetri dan spektrofotometri, prinsip dasar color matching, konsep tristimulus warna, color coordinate, dan spektral reflektansi. Ada lebih banyak lagi sebenarnya yang akan saya jelaskan setelah ini. Kalau menurut saya pribadi, di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang materi pembelajarannya yang paling menarik karena kita belajar tentang warna dan memperdalam tentang teknik-teknik variabel-variabel yang kita belajar di dalamnya. Salah satunya mungkin yang anak-anak muda sekarang sering temui itu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi warna tampak seperti hue, saturation, sama luminance. Jadi kita mempelajari tentang apa itu hue, saturasi, dan luminance, dan kita mempelajari juga gimana cara pemakaiannya dan pengaruhnya terhadap warna tampak. Di samping itu kita juga mempelajari tentang white balance, di mana suatu nilai putih itu benar-benar putih, bukan biru atau kuning, bukan merah ataupun hijau seperti itu. Itu sangat berguna bukan cuma di tekstil sebenarnya, tapi buat di bidang lain, misalkan teman-teman yang mendalami fotografi atau videografi, itu juga sangat berguna banget buat teman-teman semua. Proses kimia tekstil keempat
ini sendiri juga kita mempelajari lebih dalam tentang prinsip color matching, gimana kita menyamakan antara warna suatu produk dan gimana caranya kita memproduksi secara massal seperti itu, dan prinsip color matching seperti variabel-variabel penilaian color matching seperti menggunakan CLab, CLUV gitu dan lain sebagainya. Kita mempelajari itu gimana caranya supaya mendapatkan warna yang diinginkan. Selain itu kita juga mempelajari tentang sumber cahaya. Itu juga menarik sekali, kayak sumber cahaya matahari ataupun alat yang bisa mereplika kekuatan cahaya dari matahari seperti lampu tungsten ya, seperti yang kita tahu. Itu ada berbagai macam, ada iluminan A, iluminan B, iluminan C yang masing-masing itu dari lampu tungsten dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Untuk intensitas cahaya sendiri kita penilaiannya menggunakan Kelvin. Jadi misalkan kalau misalnya nilai Kelvinnya lebih tinggi sekitar 6500 Kelvin itu nanti cahayanya bakalan lebih kuning. Kalau misalnya di bawah 5000 nanti cahayanya bakalan lebih biru, seperti itu. Selanjutnya untuk aplikasi di kehidupan nyata terkait warna ya, di proses kimia tekstil sendiri, di industrinya itu yang menurut saya paling penting itu ada di color charts, color guide sama color chips, yaitu itu kurang lebih seperti panduan warna ya untuk kita produksi secara massal. Jadi misalkan kalau teman-teman pernah dengar Pantone Color Book, itu ada berbagai macam, jadi dia merupakan buku panduan warna yang isinya terdapat berbagai macam warna yang masing-masing warnanya ada formulanya tersendiri. Jadi misalkan kalau RGB ya ada formula rednya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa untuk menghasilkan warna tersebut. Atau misalkan ada warna cyan, itu berarti pakai color process CMYK, terdiri dari cyan, magenta, yellow, black, yang masing-masing ada formulanya itu sendiri untuk membentuk warna tersebut. Jadi buku ini panduan untuk membuat warna sebenarnya kurang lebih. Jadi misalkan untuk produksi secara massal, untuk produksi jangka panjang itu misalkan kita memproduksi suatu warna spesifik, itu tidak akan berubah warnanya, jadi akan sama terus dari awal sampai akhir, seperti itu. Mungkin begitu ya teman-teman. Jadi untuk secara garis besar di proses kimia tekstil ini, dari proses kimia tekstil 1 sampai 4 itu kurang lebih kita mempelajari tentang proses-proses kimia yang kita lakukan terhadap serat-serat tekstil untuk meningkatkan yang pertama nilai jual, kemampuan dari serat itu sendiri, misalkan meningkatkan kekuatan, mengurangi bulu-bulu halus, atau mengurangi sifat elektrostatik, dan lain sebagainya. Di samping itu juga kita mempelajari tentang pewarnaan, prinsip-prinsip dasar tentang color matching, tentang penyamaan warna, seperti itu. Untuk di kehidupan nyata ini aplikasinya cukup luas, proses kimia tekstil ini. Jadi bisa kita aplikasikan baik itu di secara skala besar di industri ataupun skala kecil industri rumahan, gitu bisa kita gunakan di kehidupan nyata. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Adam Gantoro, dan rekan kerja praktek saya, Muhammad Farid Arifani. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.